Shalom warga kerajaan, kembali lagi kita di program Kingdom Culture dan saat ini kita akan lanjutkan program Q&A kita dengan Pastor Timotius Arifin. Nah, pertanyaan yang berikutnya Pak Arifin, ada yang bilang Injil itu ada 4 dan lain sebagainya. Sebenarnya di dalam Alkitab itu ada berapa Injil sih? Ya, oke. Kita harus kembali pada akar katanya. Bahasa aslinya adalah Euangelion. Injil itu yang sering dibilang kabar baik. Dan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang disebut keempat Injil. Injil itu adalah hadiah dari seorang raja kepada pembawa berita kemenangan dari medan pertempuran. Nah, biasanya kalau begitu menang kan jenderalnya kirim berita ke ibu kota. We have won the war, misalnya gitu. Dia akan dapat hadiah, reward, ya, Euangelion. Jadi kabarnya itu bukan cuma tentang keselamatan, tetapi tentang kemenangan. Kemenangan, oke. Rasul Paulus berkata, bersyukur pada Tuhan yang selalu membawa kita ke jalan kemenangannya. Oke. Jadi Injil itu bukan cuma keempat kitab Injil, tetapi berita yang kita ya. Dan pasti ada rewardnya. Ada rewardnya. Jadi kalau enggak ngapain saya pengusaha enak-enak nyerahkan hidup. Iya. Iya. Jadi jangan tertipu ya. Itu cuma aku bukan jadi pendeta loh ya. Itu dia ada pertanyaan juga nih. Iya. Saya salah dikit ya, saya potong. Pendeta itu panggilan atau jabatan? Gini ya, di dalam Alkitab tidak ada istilah pendeta. Cari. Ada imam. Tapi di dalam perjanjian baru yang khusus itu 5 jawatan. Saya lihat diri saya sebagai gembala, ya. Gembala. Soalnya pendeta itu cuma pemimpin upacara. Saya di Tanah Bali, ya. Ada yang cuma pemimpin upacara, ada yang dianggap sebagai pemimpin rohani. Jadi istilah pendeta itu enggak tahu ya, supaya orang ngerti aja. I'm a pastor and a teacher, gitu. Jadi kembali lagi ke Injil ya, sebenarnya Injil itu cuma permainan kata ya Pak. Itu kitab Injil, kitab yang memberitakan berita kemenangan itu tadi ya. Menurut Matius, atau Markus, Lukas, Yohanes. Menarik sekali kalau kita bicara tentang Injil itu Pak. Dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Injil kan ada yang diberitakan, berita kemenangan. Apa sih sebenarnya esensi dari Injil itu sendiri? Ya, pertama-tama tentang bagaimana Yesus mengalahkan maut itu. Penginjil pertama dalam Alkitab adalah seorang wanita. Sekarang ini heran sekali banyak orang mengatakan wanita jangan jadi gembala, jangan jadi pendeta. Saya heran, Yesus pilih Maria Magdalena untuk memberitakan kemenangannya atas maut. Dan merebut kembali dominion untuk dikembalikan pada manusia. Nah, lalu dia masuk menembus tembok, mengembuskan Roh Kudus. Dan mereka dilahirkan kembali. Born into the kingdom. Ya. Siapa Yesus itu? Ya, Yesus adalah Sang Firman. Dia di sorga adalah the original kingdom. Kerajaan asli. Kita lihat orang-orang Tionghoa itu apa yang mereka sembah. Sebelum belakangan tuh nyembah patung-patung dan sebagainya. Dia nyembah itu Sangti, Heavenly Emperor. Jadi surga itu ada kaisarnya, ya tak? Dan bagi mereka kalau sempat ke Beijing itu ada Temple of Heaven, itu tidak ada satu patung di situ. Mirip sekali dengan Yerusalem, ya. Jadi surga is a real place dan Yesus adalah putra mahkota kerajaan Allah. Yang dikirim? Iya, diutus ke bumi ngapain? Yang pertama untuk merebut kembali dari setan. Apa yang dulu diserahkan oleh Adam. Sebab dia Adam terakhir, the last Adam. Untuk dikembalikan pada manusia. Menarik sekali Lukas 19 ayat 10. Ya, anak manusia datang untuk mencari mencari yang dan juga mengembalikan yang hilang. Ya, bukan who was lost tapi which
was lost. Kalau who kan orang. Yeah. Kalau which itu sesuatu, apa itu? Dominion itu. Ya, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan manusia yang terhilang. Yeah. Jadi memang kalau bahasa Indonesia terbatas. Which was lost, apa itu? Dominion. Mengembalikan kebudayaan kerajaan, hukum-hukum kerajaan. Karena itu terimalah Roh Kudus. Ketika menerima Roh Kudus, maka kita bisa yaitu menjalankan hukum-hukum kerajaan, hidup di dalam yaitu komunitas kerajaan dan hidup dalam kebudayaan kerajaan. Oke. Gitu maksudnya. Nah, ini menarik sekali kalau kita ngomong tadi kan udah bicara panjang tentang Injil kerajaan dan lain sebagainya. Nah, seringkali saya pribadi bertemu orang yang sebenarnya dia ngomong iya Yesus Kristus dan lain sebagainya, tetapi tidak membicarakan tentang Injil yang diberitakan Yesus, tetapi karya-karyanya aja gitu. Itu seperti apa pandangan Bapak? Matius 24 mengatakan, "This gospel of the kingdom shall be preached into all nations." Kenapa Yesus bilang this? Karena ada yang mengajarkan yang lain. Ya tak? Menarik sekali, ada seorang rekan saya mengatakan sebetulnya kita ini tidak cocok di bawah Departemen Agama, tapi Departemen Luar Negeri. Sebab kita ini mewakili kerajaan dari luar bumi. Gitu ya. Jadi Yesus berkata, "My kingdom is not of this world." Waktu dia bertemu dengan Gubernur Jenderal Pontius Pilatus. Apa tugas Pontius Pilatus? Menjadikan waktu itu Israel yang sekarang disebut Palestina jadi Roma kecil. Coba lihat sekarang peninggalannya, itu kan bangunannya seperti Greco-Roman, Yunani Romawi. Iya kan? Sama seperti yang Jakarta, di Bogor, di mana-mana itu bangunan Belanda. Iya. Luar biasa sekali. Kita akan tutup sesi kali ini, episode kali ini dengan pertanyaan. Kita melanjutkan Q&A kita, yaitu apa syarat-syarat menjadi seorang hamba Tuhan atau pemberita Injil, seperti itu Pak. Pertama harus mengalami sendiri. Saya kutip apa dengan Maurice Cerullo, God never used someone before he gave him first an experience. Kalau orang nggak pernah ngalami, cuma ikut-ikutan, itu namanya trendy, itu hobi. Buat orang lain saya bodoh sekali. Perusahaan saya tinggalkan, rumah semua saya tinggalkan, pindah ke Bali, baptis orang di tepi pantai, main gitar. Saya dulu dipanggil pendeta hipis. Apa itu Pak? Karena saya baca pendek, main gitar tepi pantai. Tapi saya mau menurut kata sang raja. Ya, mungkin perlu diekspor lebih panjang sedikit, yaitu Yesus datang memanifestasikan kuasa kerajaan itu. Dan dia tidak terima sendiri, dia berikan pada murid-muridnya. Dia berkata, sembuhkan orang sakit. Bukan berdoa bagi orang sakit. Sembuhkan orang sakit, usirlah roh-roh jahat. Dominion tadi itu Pak? Iya. Dibuktikan. Tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Itu perintahnya. Yang saya ngalamin cuma satu belum. Orang mati bangkit. Yang lainnya sudah semua. Dan saya percaya tidak lama lagi. Iya. Memang kalau kita bicara sebagai hamba Tuhan itu high calling Pak ya. Iya. Bukan profesi. Kalau pendeta bisa lihat. Iya. Pendeta. Loh, tapi banyak orang, khususnya di luar negeri, mau jadi hamba Tuhan supaya dapat permanent resident. Kasihan deh lu. Terlalu cetek pandangannya. Iya. Ya, luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Pak. Kita habiskan pertanyaan. Bagaimana caranya mendapatkan baptisan Roh Kudus? Kenapa sudah lama meminta tapi belum? Iya. Dalam Yohanes pasal 7, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Puncak perayaan itu pada waktu itu sudah hari terakhir Yesus. Ya. Pada waktu
perayaan di sana sudah mendekati akhir-akhir tugasnya. Barang siapa haus, pertama haus. Haus itu bukan sekedar ingin, tapi benar-benar haus. Baiklah datang kepadaku, bukan kepada hamba-hambaku, kepadaku. Sebab pembaptis dalam Roh Kudus dan api adalah Yesus. Baptisan air bisa manusia yang melakukan. Datang kepadaku dan minum. Maka dari dalam batinnya yang paling dalam, his most innermost being, ada yang bilang belly, shall flow rivers of living water. Living water dalam Alkitab bukan water of life, tapi yang mengalir. Baptisan dalam Roh Kudus itu saya alami pada awal tahun 1980. Dan itu adalah kunci kepada kehidupan supernatural. Kita sebagai warga negara kerajaan sorga, we are naturally supernatural. Yang bukan orang sakit, ngusir roh jahat, itu normal buat semua orang. Tidak untuk orang tertentu. Tapi kalau orang cuma coba-coba ya tidak bisa. Dan Yesus berkata, Kisah Rasul 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa. Banyak orang cuma menerima bahasa doa, bahasa roh. Bahkan istilah bahasa roh itu kurang tepat, speak in tongues. Lebih dari itu, power, dunamis. Jadi kalau engkau rindu, pertama haus, datang pada Tuhan Yesus. Minta dari Dia. Tidak mungkin dikasih yang lain. Ya toh? Tidak mungkin. Minta roti tidak mungkin dikasih batu. Minta telur tidak dikasih kalajengking. Minta ikan tidak dikasih ular. Ada yang takut nanti kalau roh jahat. Kalau kamu sudah dilahirkan kembali, nggak bisa mix ya Pak ya? Nggak bisa. Yang memerintah hanya satu ya? Iya. Karena itu datanglah kepadaku. Ada lagi. Dan percaya. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau kamu berpikir percaya apa yang dikatakan orang-orang lain, zaman mujizat sudah nggak ada. Ya nothing happen. Nggak ada zaman mujizat. Yesus Kristus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Bahkan khususnya akhir zaman ini, kuasa kegelapan itu kerjanya gila-gilaan. Karena itu you need that power untuk engkau dan keluargamu dan orang-orang yang kau kasih. Ya. Kita sudah bicara panjang lebar tadi, luar biasa sekali bagaimana kita sebenarnya sudah menerima kuasa itu. Dominion itu kita kembali kepada Tuhan ya Pak ya. Ketika kita kembali pada Tuhan, dominion itu sudah ada bersama dengan kita. Nah ini terakhir Pak, mungkin Bapak bisa kasih pesan ke kita. Oke, ketika kita sudah percaya, kita sudah tahu, kita sudah belajar tadi, apa yang harus kita lakukan setelah kita menyadari hal yang tadi kita bicara? Ya, maintain the fire, Roh Kudus dan api. Roh Kudus adalah roh kekudusan, supaya kita hidup suci, hidup benar. Tetapi yang perlu jaga api itu. Bagaimana jaga api itu? Arang kalau cuma satu, apa yang terjadi? Padam. Kumpul dengan arang-arang yang lain, nyala deh. Jadi hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Ya, jangan bergaul dengan pemadam kebakaran. Ya. Ingat, bangun komunitas kita di komunitas yang benar ya Pak ya. Luar biasa sekali. Api. Puji Tuhan, sehingga api kita terus terjaga dan semangat kita semakin menyala-nyala. Luar biasa sekali. Jangan lupa subscribe, komen, atau kirimkan email pertanyaan di bawah ini. Jika ada pertanyaan, kita akan buka sesi lagi Q&A. Nanti bisa Bapak jawab. Silakan tanya bebas gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.